Selamat pagi, saya Helena akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Struktur dan Sifat Transport Superkonduktor Keramik BI2 SR2 CaCu2O8 ditambah D yang ditulis oleh M. Mimouni dan kawan-kawan, di mana reviewernya adalah saya sendiri, Helena Antasari Sihombing, dan dosen Dr. M. Sontang Sihotang MSI. Kita mulai dari abstrak. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh panas dan atau suhu pada keramik superkonduktor Bi2 SR2 CaCu2O8 ditambah D. Digunakan metode kalsinasi awal yang berbeda dari senyawa Bi2O3, SrCO3, CaCO3, dan CuO. Analisis struktural dites menggunakan difraksi sinar X dan scanning mikroskop elektron atau SEM. Sampel yang dianalisis adalah fasa dan struktur Bi2212 murni. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa selama sintering, fase 2201 mulai muncul setelah 10 jam dan menghilang setelah 72 jam. Peningkatan waktu sintering meningkatkan suhu kritis dari superkonduktor. Fase Bi2212 adalah salah satu bahan superkonduktor. Dengan suhu transisi minimum 80 Kelvin, fase ini dapat diperoleh dalam berbagai metode, yaitu reaksi padat, bubuk oksida dalam metode tabung, pertumbuhan tekstur dan pelelehan atau MTG, metode sitrat, dan metode peleburan parsial isotermal. Hasil akhir sampel dan sifat superkonduktor secara langsung dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Pada penelitian ini, sampel fase Bi2212 menggunakan reaksi keadaan padat dengan kondisi kalsinasi dan sintering yang berbeda. Sampel sebelumnya telah dikarakterisasi dengan difraksi sinar X atau XRD, scanning elektron mikroskop atau SEM, dan pengukuran resistivitas versus suhu atau temperatur. Eksperimen yang digunakan yaitu seperti yang dijelaskan pada pendahuluan, menggunakan reaksi keadaan padat, kemudian sampel disiapkan dengan kemurnian yang tinggi, hampir 99%, di mana Bi2O3, CaCO3, CuO, SrCO3 minimal dengan kemurnian 98%. Tabel 1 ini menunjukkan bagaimana suhu dan waktu kalsinasi sintering setiap sampel. Ada 5 sampel yang digunakan, dapat kita lihat pada tabel ini. Pada setiap tahapan preparasi, sampel dianalisis dengan XRD menggunakan radiasi K-alpha tembaga. Pengamatan mikrostruktur dilakukan dengan Philips XL30, SEM menggunakan kemiringan 0 derajat. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambar 1 ini menunjukkan keadaan setelah kalsinasi sampel 1. Gambar A menunjukkan keadaan kalsinasi sampel 1 pada suhu 810 derajat Celcius selama 15 jam. Yang B, sampel 2 pada suhu 835 derajat Celcius selama 10 jam. Dan yang C, sampel 3, 4, dan 5 pada suhu 835 derajat Celcius selama 10 jam sudah mencapai keadaan stokiometri. Kemudian gambar 2 ini menunjukkan keadaan sampel setelah sintering, yaitu keadaan sampel 1 ditunjukkan oleh gambar A pada suhu 840 derajat Celcius selama 15 jam, sampel 2 pada suhu 835 derajat Celcius selama 10 jam, dan pada suhu 810 derajat Celcius pada 10 jam, dan yang C itu sampel 3 pada suhu 810 derajat Celcius selama 15 jam, dan 810 derajat Celcius selama 10 jam. Kemudian gambar 3 ini menunjukkan sampel 3, 4, dan 5 pada keadaan stokiometri setelah sintering, yaitu gambar A menunjukkan sampel 3 pada suhu sintering 810 derajat Celcius selama 15 jam, gambar B sampel 4 pada suhu 820 derajat Celcius selama 72 jam, dan yang C pada suhu 820 derajat Celcius selama 60 jam. Kemudian, gambar 4 ini menunjukkan
hasil mikrostruktur menggunakan SEM, Scanning Electron Microscope. Gambar A menunjukkan sampel, kemudian gambar B menunjukkan SEM ditembakkan secara paralel terhadap sampel, dan gambar C dan D menunjukkan hasil mikrostruktur dari sampel yang diuji. Kemudian gambar 5 ini menunjukkan sampel 1 dan keadaan resistivitas terhadap suhu sampel 1 dan sampel 2. Dan pada keadaan ini resistivitas 0 tidak dapat diperoleh karena keadaan alat yang terbatas. Dapat kita lihat pada tabel ini atau pada grafik ini. Kemudian ini gambar 6 menunjukkan resistivitas sampel 3, 4, dan 5 terhadap suhu. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu kondisi elaborasi memiliki pengaruh pada sifat transportasi sampel yang diperoleh. Fase murni BI 2212 diperoleh dengan komposisi awal, apakah stokiometri atau tidak. Dengan komposisi non-stokiometri, waktu sintering relatif rendah. Dihasilkan jarak transisi yang besar. Bila proporsi senyawa awal adalah stokiometri, waktu sintering itu adalah unsur yang penting. Dengan waktu sintering, sampel berubah dari sifat semikonduktor menjadi logam dalam keadaan normal yaitu konduktor. Waktu sintering yang semakin meningkatkan suhu awal serta meningkatkan konduksi dalam keadaan normal dan juga hasil akhir atau kualitas dari sampel. Ini beberapa daftar pustaka atau referensi yang digunakan pada jurnal tersebut. Kemudian Q&A atau question and answer. Apa yang dimaksud dengan sintering? Diketahui sintering, ditanya pengertian sintering. Sintering adalah proses perubahan bahan dari bubuk dengan spesifik permukaan besar ke bentuk padat tanpa mencapai titik leleh. Kemudian, apa yang dimaksud dengan suhu kritis? Diketahui suhu kritis atau TC, ditanya pengertian suhu kritis. Suhu kritis adalah suhu saat di mana suatu konduktor berubah menjadi superkonduktor. Kita ketahui bahwa superkonduktor adalah suatu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik pada hambatan 0. Kemudian, berapa suhu minimum transisi fase BI 2212 pada penelitian ini? A 80 Kelvin, B 90,7 Kelvin, C 70,7 Kelvin, D 805 Kelvin. Diketahui fase BI 2212 ditanya suhu transisi minimum. Suhu transisi minimum fase BI 2212 adalah 80 Kelvin. Kemudian, sebutkan faktor yang mempengaruhi konduktor berubah menjadi superkonduktor pada penelitian ini. A. Kalsinasi atau B. Waktu sintering. Diketahui konduktor berubah menjadi superkonduktor, ditanya faktor yang mempengaruhi. Pembahasannya, waktu sintering dapat merubah kondisi sampel dari konduktor menjadi superkonduktor. Jadi jawabannya adalah B. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.